Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yuni dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Hasanah. Saya akan mempresentasikan tentang tembaga. Poin yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, sumber dari toksikan, karakteristik toksikan, rute, dosis, contoh kasus, dan handling untuk penanganan. Tembaga adalah logam dengan nomor atom 29, massa atom 63,546, titik lebur 1083 derajat Celcius, titik didih 2310 derajat Celcius. Tembaga adalah logam transisi golongan 1B yang berwarna kemerahan, mudah renggang dan mudah ditempa. Unsur tembaga di alam dapat ditemukan dalam bentuk logam bebas, akan tetapi lebih banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Karakteristik dari tembaga yang pertama yaitu sifat fisik. Warna kemerahan mudah dibentuk dan lunak, biasanya untuk membuat pipa, kawat, dan lembaran tipis. Tembaga sebagai konduktor listrik dan panas yang sangat baik. Sifatnya cenderung keras jika tidak lagi murni, mempunyai titik leleh dan titik didih yang termasuk tinggi. Sifat kimia termasuk unsur yang tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Dalam udara yang lembab, permukaannya dapat tertutupi oleh sebuah lapisan yang berwarna hijau. Hal ini berguna untuk menarik karbonat basah. Pada suhu tertentu, mampu bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa berwarna hitam. Pada suhu yang tinggi akan membentuk logam berwarna merah. Tidak bereaksi dengan alkali, namun masih dapat berinteraksi dengan amonia. Selanjutnya adalah rute paparan. Rute paparan tembaga pada manusia ialah melalui makanan dan air minum. Beberapa jenis makanan yang diketahui kaya tembaga adalah hati, hewan-hewan ternak, coklat, serta teh dan kopi. Hati domba, babi, serta sapi yang berusia muda mengandung tembaga sebesar 10-100 mg per kilogram. Coklat serta produk olahannya, serta teh dan kopi mengandung tembaga lebih dari 10 mg per kilogram. Sedangkan makanan yang lain juga mengandung tembaga dalam jumlah kecil, kurang dari 10 mg per kilogram, dengan nilai tengah kurang lebih 2 mg per kilogram. Selanjutnya dosis. Zat tembaga termasuk mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, yang sebagian besar ditemukan pada hati, jantung, otak, ginjal, dan otot rangka. Kebutuhan akan tembaga setiap orang berbeda, selain dari segi kondisi tubuh, jenis kelamin, serta usia. Berikut kadar kebutuhan normal harian tembaga bagi tubuh manusia. Untuk anak-anak, usia 1-3 tahun, 0,34 mg per hari, maksimal 1 mg. Usia 4-8 tahun, 0,44 mg per hari, maksimal 3 mg. Usia 9-13 tahun, 0,7 mg per hari, maksimal 5 mg. Usia 14-18 tahun, 0,89 mg per hari, maksimal 8 mg. Selanjutnya wanita hamil, 1 mg per hari, maksimal 8 mg. Kemudian, untuk wanita menyusui, 1,3 mg per hari, maksimal 10 mg. Untuk orang dewasa, usia 19 tahun ke atas, 0,9 mg per hari, maksimal 10 mg. Berikut beberapa resiko yang disebabkan konsumsi tembaga secara berlebihan. Yang pertama adalah linglung, muntah darah, BAB berdarah, gejala anemia, sakit kepala, penyakit kuning, diare, kerusakan hati. Nah, berikut adalah contoh kasus akibat keracunan tembaga. 7 anak keracunan logam berat dari filter kue ulang tahun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat pada Kamis merilis laporan tentang 7 kasus keracunan logam berat terkait konsumsi kue ulang tahun yang ditaburi serbuk glitter berwarna. 6 kasus terjadi pada pesta ulang tahun di Rhode Island, Amerika Serikat pada Oktober 2018 dan 1 kasus terpisah di Missouri pada Mei 2019. Sebanyak 6 anak mengalami muntah dan diare setelah makan kue pesta ulang tahun di Rhode Island. Kue ulang tahun tersebut ditaburi serbuk glitter kilau emas yang sebenarnya tidak bisa dimakan. Kue yang dipesan dari toko roti lokal itu dilapisi dengan serbuk tebal berkilauan dan dicampur dengan ekstrak mentega. Departemen Kesehatan Negara bagian menemukan bahwa bubuk itu sebenarnya tidak dapat dimakan dan mengandung tembaga dalam jumlah berlebihan. Setiap irisan kue memiliki frosting dengan hampir 900 mg tembaga.
Angkanya 1000 kali rekomendasi harian, menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Selanjutnya adalah handling atau penanganan. Yang pertama adalah pencegahan, membatasi paparan tembaga dari makanan dan minuman yang terkontaminasi, menghindari penggunaan peralatan masak, piring, dan perkakas tembaga yang berkarat, menghilangkan tembaga dari air keran dengan mengalirkan air dingin setidaknya selama 15 detik melalui keran yang disuplai oleh pipa tembaga berkarat, memasang filter di rumah yang menghilangkan mineral yang tidak diinginkan dari sumber air. Kemudian untuk pengobatan, dokter dapat mengobati keracunan tembaga dan jenis keracunan logam berat lainnya dengan pengobatan berikut. Melalui seng, mencegah tembaga menumpuk di hati dan saluran gastrointestinal. Terapi velasi, mengikat partikel tembaga dalam aliran darah menjadi senyawa yang disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Memompa perut, langsung menghilangkan tembaga dari perut. Pengobatan, obat-obatan seperti kortikosteroid dapat membantu mengurangi pembengkakan di otak. Hemodialisis, menggunakan mesin yang menyaring bahan limbah dari darah. Perawatan ini bermanfaat bagi penderita kerusakan ginjal. Terima kasih.